Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel Faidah Doa ini. Semoga perjumpaan kita kali ini bisa menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dengan adanya channel ini para pemirsa semuanya bisa mengambil manfaat atas apa yang sudah disampaikan di channel ini, dan apapun hajatnya, apapun keinginannya, semoga Allah Subhanahu wa taala secepatnya mengijabah apapun yang menjadi hajat kita, apapun yang menjadi keinginan kita. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa saya menekankan untuk kita selalu bertambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena di dalam Quran surat At-Tolaq ayat 2-3 yang berbunyi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Yang artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mengerjakan perintahnya dan meninggalkan larangannya, niscaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar. Jadi ketika Anda di dalam kesulitan, di dalam waktu kepepet, maka ketika Anda bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mengadakan jalan keluar bagi orang-orang yang bertakwa, serta memberinya rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga. Jadi arti dari wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, yaitu memberinya rezeki dari jalan yang tidak diduga. Jadi dari manapun arahnya, dari segala penjuru, Allah akan memberi rizki kepada orang-orang yang bertakwa. Dan dilanjut dengan ayat, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Dan barang siapa berserah diri hanya kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan baginya. Dalam artian, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan menolong pada hambanya yang bertakwa dan menyelamatkannya hambanya yang bertakwa. Jadi ketika seseorang bertakwa, maka Allah akan menolong orang tersebut ketika di dalam kesusahan ataupun dalam kehimpitan ekonomi ataupun masalah rumah tangga, Allah akan menolongnya dan menyelamatkannya. Kemudian innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Sesungguhnya Allah tetap melakukan segala perkara yang dikehendakinya. Allah telah menentukan kadar dan masa bagi berlakunya tiap-tiap sesuatu. Jadi susah itu ada batasnya, senang itu juga ada batasnya. Ketika Anda diterpa masalah itu juga ada batasnya, pasti ada solusinya. Seperti itulah arti dari innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kami akan membagikan sebuah amalan yang mana amalan ini supaya terkabulnya doa-doa Anda cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan ini diambil dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi,
qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathu da'wati la turaddu." Jadi ada tiga, yang artinya jadi ada tiga yang mana doa tersebut tidak akan tertolak. Jadi doa tersebut pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, da'watul walidi liwalidihi. Jadi doanya orang tua kepada anaknya. Jadi bisa doanya seorang ibu atau seorang bapak. Itu tidak akan tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk yang kedua, wa da'watus shaim. Jadi doanya orang-orang yang berpuasa, entah itu berpuasa sunnah ataupun puasa wajib seperti puasa Ramadan. Dan Anda ketika istri Anda atau bapak atau ibu Anda berpuasa, maka Anda bisa meminta doa kepada istri Anda atau bapak atau ibu Anda yang sedang berpuasa, meskipun Anda juga berpuasa. Karena biasanya ya kebanyakan orang kalau berdoa sendiri itu biasanya sulit terkabul. Tapi apabila didoakan orang lain, itu kebanyakan cepat terkabul. Jadi maka dari itu Rasulullah SAW menganjurkan meminta doa kepada orang yang berpuasa, meminta doa kepada kedua orang tua. Itu yang nomor dua, wa da'watus shaim, yaitu doanya orang yang berpuasa. Dan untuk yang ketiga, yaitu wa da'watul musafir, yaitu doanya orang yang bepergian. Musafir itu artinya bepergian. Jadi bukan berarti bepergian seperti refreshing, bukan seperti itu. Jadi dalam artian bepergian di sini yaitu bepergian yang tidak bermaksiat, yaitu bepergian dengan niat beribadah seperti ketika orang yang umroh atau haji atau ziarah ke para wali lah, seperti itu namanya musafir. Jadi apabila Anda ingin doa-doanya, hajat-hajat Anda segera terwujud, maka Anda bisa meminta doa pada orang yang pulang umroh atau pulang dari haji, atau waktu di Makkah atau di Madinah Anda meminta doa orang-orang yang sedang melakukan ibadah atau musafir ke tanah suci. Jadi kesimpulan dari hadis Salatsu da'wati la turaddu, da'watul walidi li walidihi, wa da'watus shaimi, wa da'watul musafir. Itu kesimpulannya, yaitu apabila Anda doa-doanya ingin cepat terkabul, maka Anda bisa meminta doa kepada tiga orang tersebut, yaitu yang pertama kepada kedua orang tua, yaitu ayah atau ibu. Dan yang kedua kepada orang yang berpuasa, puasa wajib ataupun puasa sunnah. Dan untuk yang ketiga yaitu kepada musafir, yaitu orang yang bepergian yang mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Rawahul Baihaqi. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.